Oke, Rika, Elena, apa Hai, kabar? halo. Ketemu lagi. Setelah kita Ramadan kemarin, biasanya kan kita menggunakan waktu itu untuk refleksi, untuk melihat kembali apa perjalanan kita setahun sebelumnya. Dan oke, kita mulai dengan ke depan ini, bagaimana refleksi dan insight yang kalian rasakan Dirasakan, atau ditemukan? diraba, diterawang, ditemukan. Mungkin ditemukan kali ya. Ditemukan ya. Kalau kita bicara konteksnya bicara bahagia, selalu kan kalau puasa apapun ya, nggak usah puasa lapar dan dahaga gitu. Tapi puasa apapun kayaknya setelah lepas puasa itu kan pasti kita menemukan, setelah kita nolin lagi, kurang lebih gitu, kita nolin lagi setelah puasa, terus kita mulai bangkit lagi dengan sesuatu yang baru. Kita mereformat gitu kan, reformat konteks atau definisi dari bahagia itu apa, definisi dari yang tadinya kita berhenti terus sekarang boleh lagi atau tidak akan kita lakukan lagi kan gitu. Nah kalau aku sih ngelihatnya sebenarnya setelah puasa itu kalau refleksi itu penting sih buat membuat kita menjadi bahagia kembali atau membuat sebuah definisi baru agar kebahagiaan kita di masa mendatang, kalau tadi ngomongin mendatangnya gimana, menjadi lebih kita gitu loh. Lebih kita maksudnya lebih ke diri sendiri. Karena soalnya kalau kita puasa tuh kan sebenarnya kita berusaha menahan diri kan gitu. Nah jadi lebih ke sayanya, ke guenya gitu. Karena selama ini kan kadang-kadang kita kalau lagi nggak puasa, kadang-kadang kita lebih over untuk serve orang. Kita berpikir orang tuh akan ngeliat gue kayak apa ya gitu, ada gitu-gitunya kan. Jadi sebenarnya kan itu kan kebahagiaannya buat orang lain. Nah biasanya kalau habis puasa gitu, kadang kita muncul lagi tuh oke, sebenarnya gue udah pada posisi bahagia nggak dengan melakukan ini gitu. Itu sih sebenarnya kalau gue ya, lebih pada refleksi bahwa mereformat lagi. Sebenarnya gue udah sampai titik bahagia atau masih membahagiakan orang lain supaya gue bahagia. Itu beda tuh kan. Kalau gue kan puasa itu kan energinya lebih irit ya gak sih? Nah, jadi Tuhan tuh baik banget sama gue. Kalau gue puasa tuh gue dikasih ingatan yang very very simple. Jadi gue gak mikirin lagi tuh misalnya apa ya, misalnya teman kerja gue gitu, dulu pernah nyinggung perasaan gue gitu ya. Di bulan puasa tuh gue kagak inget itu loh. Memaafkan Ya mungkin karena atau irit melupakan ya. Iya, gak ada energi juga buat mikirin yang gitu. Aku lupa. Jadi kalau lupa apa yang perlu dimaafkan kan gitu juga gitu. Jadi aku ngerasa nikmat banget. Jadi bahkan setelah puasa gitu pengen puasa lagi gitu. Karena di situ aku banyak nemu sebenarnya hal yang penting buat gue tuh apa gitu. Karena kan terbatas ya energinya gitu. Jadi aku malah nggak overthinking about anything else, apalagi yang sifatnya jaji gitu sama orang, nggak inget lagi. Gue udah sibuk dengan diri gue gitu, ngerem enggak gitu kan ya. Jadi tiba-tiba prioritasnya jadi berubah ya. Betul. Dengan energi yang segini, gue akan hanya mau spend untuk ini yang penting gitu. Bener. Oke, ada hal-hal yang lo temukan, yang lo putuskan hal yang baru nggak? Lo dulu dong, lo cerita dulu. Maksudnya refleksi gue. Di bulan di awal Ramadan ini kan gue terdeteksi kondisi gula yang ternyata sangat tinggi. Jadi itu aja, satu hal itu aja udah mengubah banyak sekali. Yang terutama di lifestyle gue udah pasti kan kayak tidurnya harus lebih baik, makannya udah harus lebih baik, dan pokoknya pilihan-pilihan itu banyak yang berganti jadinya. Berubah ya? Berubah. Itu tidak membahagiakan? Membahagiakan, di minggu pertama sangat tidak membahagiakan karena kita harus membiasakan hal yang baru ya. Terpaksa berubah. Iya, adaptasi Dipaksa. Demi adaptasi kesehatan. Nggak bisa ngelak, nggak bisa denial. Kalau fenomena psikologis mungkin kita masih bisa deny, tapi kalau fisik angkanya di depan mata, hasil laboratoriumnya dikasih ke kita, ya kita harus terima gitu. Tapi lama-lama kan ternyata bisa kok. Itu yang gue temukan bahwa kalau if you put your mind to it, lo bisa. Asalkan lo harus tahu dulu why-nya, kalau gue sih itu. Jadi itu everything else juga sebenarnya gitu kan. Bahwa kerja, lo mau kerja apa? Kenapa lo mau kerja situ? What is your why gitu kan. Itu kan kategorinya resilient lo ya gitu ya. Resilient lo kan. Iya. Ya kan ketika ya sama sih gue juga. Kalau jadi dimudahkan, disimpelkan, tapi bukan berarti less challenge ya. Betul. Justru challenge-nya tuh gede gitu. Kalau di gue itu tiba-tiba yang gue merasa gue udah I do my best gitu, tiba-tiba ada
you not doing your best terus taruh orang di atas gue, oke gitu ya. Jadi apa ya, itu kan juga suatu perubahan ya. Iya, iya. Yang tadinya kita bisa lebih freedom gitu ya dalam beraspirasi ketika bekerja, tiba-tiba sekarang udah ada saringan lagi gitu kan ya. Jadi kan itu juga butuh. Jadi maksud gue, tapi alhamdulillahnya karena less thing gitu ya. Jadi aku jadi mikirnya malah jadi kebaiknya gitu loh. Maksudnya ini pasti ada kebaikan yang dibuat gue. Oh ya, terus gue jadi mungkin gue emang butuh ada satu lagi di atas gue. Karena gue kan pada saat gue menghadapi A itu kan gue kesulitan gitu kalau sendirian. Kalau ada dia, maybe this is what I need gitu loh. Nah jadi akhirnya malah ke situ kan. Jadi karena simpelnya itu tadi, simple tapi positif, in positive way ya. Bukan simple terus negatif doang isinya gitu. Enggak sih. Jadi itu kalau gue, jadi bener kata lu. Kayak Upi juga kan, jadi challenge-nya gede ya kan. Terus tapi you only need little time to adapt gitu kan. Iya. Nah itu resilient, kalau menurut gue itu resilience ya. Maksud daya lenting lo tuh bagus gitu. Daya lenting. Soalnya Sederhana tapi manis. kita selalu punya pilihan kan. Soalnya gue ngobrol banyak di sekeliling gue yang menyampaikan cerita-cerita orang dengan kondisi yang sama kayak gue. Iya. Ada yang completely nggak peduli, pokoknya setelah selesai minum obat, lifestyle-nya kembali, makan apa aja dan lain-lain, nggak apa-apa gitu. Terus kan dengan adanya puasa itu kan kita jadi berpikir kayak, Anda akan melakukan apa? Lo mau pilih yang mana gitu. Dan saya memilih untuk mengubah supaya saya bisa mengendalikannya. Jadi apa yang lo pilih Pik, dalam Gue kasus pilih ini? bahwa ya gue belajar tentang fenomena diabetes tipe 2 itu. Terus gue selalu bertanya sama dokter. Dan gue nurut banget apa kata dokter. Sampai pada satu level di mana gue sudah diberikan freedom untuk tidak perlu dites lagi. Dokternya percaya bahwa kamu bisa mengendalikan ini gitu. Tapi lo memilih untuk tetap terkendali atau? Oh sangat. Oke. Target gue berikutnya adalah gue mau lepas dari insulin. Oke. Sekarang masih ya pakai insulin ya? Gue masih. Tapi pengen gak kadang lepas kendali? Maksudnya karena kan gini, orang tuh kan maksudnya gini ya, bukan terlepas dari apapun ya, orang baik itu kan kadang nakal. Loh apa coba? Orang baik itu kagak nakal, mungkin maksudnya Ezek gini, bahwa sama seperti kayak orang diet kan. Iya, maksudnya orang baik gitu diet diet, tapi kan boleh dong cheating sekali-sekali. Kalau Nah, ya, Iya, kalau gue nakal-nakal tuh cheating. ini Nggak boleh sih. 80-20. 20-nya baik. 20-nya gue boleh cheating, gue boleh mencicipi yang manis. Nah, iya itu berarti minimal kan. ya, tapi very minimal. Minimal. 80-20. Karena kan kalau ditahan 100%, are you sure masih happy? Maksud gue nggak, hidup itu kan kadang harus ada ketika ada sakit lagi, jadi lu tahu lagi mesti baliknya kayak apa. Iya. Kalau gue gitu kadang-kadang. Dokter pun sebenarnya tidak Nggak sampai gitu-gitu amat kan. diet, enggak. Malah dia bilang 4 sehat 5 sempurna aja Bu gitu. Tapi karena saya mempelajari ini dan penyebabnya dan bagaimana ininya, dan menurut saya ya pilihan yang sekarang itu adalah yang saya bisa jalankan dengan keto dan intermittent fasting. Oh, intermittent fasting tuh yang ada waktu ya, ada jendelanya ya? 8 gitu kan. Lu gitu sekarang? Iya, kebetulan juga Ingmar dan Riri juga sama. Jadi kita bareng. Enak ya, rame-rame ya, kayak gitu ya. Iya, kadang-kadang tuh emang kalau dikasih penyakit atau kita puasa itu kan sebenarnya ada disuruh tertib ya untuk mengkonsumsi apapun gitu ya, makanan atau melakukan sesuatu. Sebenarnya ketika dikasih waktu untuk itu tuh lebih kayak apa ya? Kita mencari lagi bentuk yang terbaik gitu kan untuk kita sendiri. Kadang-kadang sama kayak gue penyakitnya GERD gitu kan. Gue tahu apa yang akan terjadi ketika gue makan ini. Gue akan tahu terjadi kalau gue secara psikologis akan begini gitu kan. Tapi kadang-kadang gue juga harus testing juga bahwa ketika gue cheating sekali gitu. Akan berubah nggak? Akan ada masalah nggak? Akan dampaknya nggak? Karena itu juga harus menguji juga kan seberapa besar daya tahan tubuh kita. Karena gini loh, kayak orang akan sangat tidak imun kalau imunitasnya tidak berkembang ketika dia sangat steril, sangat bersih, nggak pernah, ya kan akhirnya malah gampang banget penyakit masuk. Kan kita juga gitu, mencoba bukan memaksakan diri ya, mencoba untuk bisa nggak gue melakukan cheating atau bisa nggak gue melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak boleh tadi gitu kan. Sehingga ketika tahu itu emang masih jahat efeknya ke gue, berarti gue aku harus benar-benar berubah di format yang seperti ini gitu. Betul. Ya itu sama sih seperti mencari kebahagiaan. Ini kan kita nggak ngomong
makanan sebenarnya. Mencari kebahagiaan juga gitu. Kadang-kadang kalau ada satu hal yang kita pernah buat kesalahan dan itu juga kita ngerasa bahwa ini salahnya di gue gitu kan, pasti kita nggak happy ya. Tapi di balik gitu sebenarnya ketika gue bikin kesalahan tapi orang itu ada belajar dari kesalahannya dengan gue dan itu akhirnya membuat dia mereformat dan menjadi lebih bahagia, itu akhirnya jadi ke guenya kan itu akhirnya jadi hal yang positif, padahal itu sesuatu yang salah gitu. Jadi kalau gue bilang sih tinggal bagaimana kita bisa membuat formulasi juga dari apa yang kita alami menjadi suatu hal yang positif walaupun itu tadinya adalah negatif. Itu challenge Iya kan, challenge-nya kan di situ. sebenarnya. Makan kan juga gitu kan sebenarnya. Kita nggak boleh makan ini, tapi sebenarnya ketika kita coba selama itu gini gitu kan, kita tahu aturannya, kan sebenarnya nggak apa-apa juga gitu. Kita kan nggak juga jadi harus suci-suci amat jadi kaku gitu kan. Yang ada malah badannya malah jadi nggak terbiasa. Kalau gue itu kenanya justru karena gue tadinya nggak suka gula. Lo tau gue kan? Sama sekali nggak suka gula. Jadi gue nggak pernah tuh minum es teh manis. Jadi gue nggak ada sindrom kayak gitu-gitu tuh pengen craving yang manis-manis, nggak pernah. Tapi justru gue kena karena sebetulnya gue tetap butuh yang manis itu. Tentu. Padahal ngeliatin lo pada aja udah cukup ya harusnya. Udah kenyang. Tapi jadi akhirnya gue menyadari bahwa ya ini sih rem kan cerah masalah rem ya. Tapi sebetulnya kalau kita remnya bener pakem dan kita rem injek terus juga nggak bagus. Iya. Jadi nggak jalan. Emang harus hidup dikasih. itu nggak jalan dong kalau lu ngerem terus. Makanya tapi kapan kan jalan kita diberi pilihan Artinya ya. tidak bahagia. Kita malah nggak diberi bahagia. pilihan kan. Lo tetap bisa dapat manis tapi lo pakai gula yang ini gitu kan. Kalau lo manis lo pakai yang ini, kepepet banget. Pokoknya lo cuma 1 kali aja boleh minum manis. Misalnya gitu ya. Udah, tapi dan itu gue pegang terus. Jadi sekarang gue lebih misalkan ada donuts gitu tuh, ada kayak tadi coklat ya coba aja. Tapi kan gue tahu seberapa ngerem nggak terus makan gitu. Kita tahu. Jadi berkaitan sama ini nih, bahwa yang terjadi itu, ini salah satu refleksi gue juga, bahwa itu gue benar-benar mengakui bahwa itu kesalahan gue. Bahwa makan lo tidur, internal. stres tuh tidak bagus. Jadi sekarang Harus berubah, harus ganti. Makan udah pasti, ya kan? maksudnya jadi lo lebih care kan untuk lifestyle-nya. Sekarang gue lebih untuk pay tidak attention. tenggelam. Iya, maksudnya Lebih lebih care pay untuk attention, iya, tidak tenggelam ke stres atau Bahwa apa gitu kan. keseharian kita tuh bukan cuma gitu lewat begitu saja, tapi you pay attention jadinya. Mindfulness dong berarti ya. Iya, mindfulness. Termasuk ke makanan dan minuman. Iya. Gue juga inget ya, jadi di puasa kali ini yang anehnya dari gue adalah aku nggak bisa nikmatin makan enak sesungguhnya. Makanan apapun nih, mau yang Baru tahun ini. kemarin tuh enggak, gue juga bingung. Ini alarm baru jalan apa gue yang dodol ya? Baru tahun ini jadi tak berdusta. Apa ya jadi begitu- triggernya apa? Nggak ngerti, pokoknya kalau gini, misalnya gue doyan makan steak gitu ya, satu brand steak tertentu gitu. Dulu tuh kalau makan dia tuh udah gitu ya. Sekarang tuh makan dia kok gini ya rasanya gitu. Jadi malah aku jadi prefer makanya ikutan puasa sawah karena aku tuh bingung kalau nggak puasa makan apa ya. Gak ada nikmat buat gue. Mungkin nikmat apa lagi yang gak bisa. Nah, Nikmat apa lagi yang kudus. Jadi kayak ya beda-beda ya kan, mungkin juga udah saatnya gue juga ngurangin usia kan ya. Terus ya udah Tapi pilih-pilih kehilangan sekarang. appetite itu juga Bahaya. nggak sehat lah. Iya, Gue pernah loh kehilangan rasa untuk tidak sedih. Itu gue sedih banget. bener-bener. Tunggu, ini kayaknya harus Wah, dipikirkan ini lebih seru, lanjut ini sih. seru nih kayaknya. Soalnya nih. gini, kalau lu ngerasa bahwa lu bisa sedih, ketika lu nggak It's sedih, lu kan good. bahagia kan? Iya. Bahwa gue tahu rasanya nggak enak, sakit, gue bisa nangis. Setelah itu gue akan feeling lebih light, lebih Oh, happy. iya. Gue pernah kehilangan sense itu. Iya, jadi kayak Sedih tapi nggak bisa sedih. kondisinya kayak numbing gitu ya. Jadi kayak Jadi ketika itu mungkin terlalu banyak masalah orang yang gue hadapin, sehingga akhirnya gue ketika orang ngomong apa gitu gue gini, lu mau jumpa Lita, lu mau nangis depan gue datar, lempeng. efeknya datar ya akibatnya ya. Jadi itu gue gini, kok hidup gue kayak robot. Sampai teman gue sempat bilang gini, Len, lu tuh orang, lu manusia, lu bukan mesin. Gue langsung gini, iya ya, tapi kenapa gue kayak robot, diajak ngobrol tuh bisa gitu. Psikolog kan Tapi boleh diajak ngomong, tidak tapi kan tersentuh tetap harus ada. hatinya. Tapi nggak tersentuh. Jadi yang terlalu logik. Terus kemudian gue begini, gila, gue kan orang yang seneng dengan air mata. Karena menurut gue air mata itu selain cleansing, balik lagi, gue kan senang orangnya cleansing kan, Iya. senang membersihkan. Jadi membersihkan mata, membersihkan hati gue. Jadi gue senangnya
Gue kalau bisa bisa nangis, sedih, ya. gue bisa akan keluar nih semua. Gue nggak nangis, gue nggak apa, gue gini. Ini ada yang salah nih sama hidup gue nih, gue bilang gitu. Kenapa gue jadi nggak? Itu malah jadi nggak happy. Jadi itu coping mechanism yang salah. Salah, Iya, salah. Jadi gini, karena ada orang-orang yang ngomong gue terlalu cengeng dan sebagai psikolog gue nggak boleh terbawa kan. Harusnya kan gitu. Akhirnya gue berusaha untuk kuat. Nah puasa nih nangisnya kayak puasa juga, bahwa gue nggak boleh nangis, gue harus tegar, harus ini, harus ini. Sampai akhirnya gue kehilangan sense itu sama sekali karena puasanya terlalu kuat. Sampai akhirnya gue malah gini, gue sedih banget nggak bisa sedih gitu. Iya. Karena gue kehilangan kebahagiaan gue ketika gue merasakan Tapi sakit tidak bisa dan kemudian ada itu perasaan melampiaskan. itu karena baik buruk itu sudah jadi bagian dari diri kita. Iya, Jadi walaupun orang harus menyebutnya ada. itu cengeng itu jelek, tapi karena udah jadi bagian dari kita, ketika itu hilang, Iya, kayak Dan lu kita belum separuh siap. jiwa lu, Betul. separuh Kayak bukan- nafas. sebenarnya kalau bukan itu diri kita lagi. kondisinya, kalau di secara psikologis yang sering gue omongin sama pasien gue itu kondisi netral sih Mbak. Justru netral itu memang kayak di alam hampa gitu. Karena netral kan dia kalau nol. mobil lu nggak naik, benar, aja benar. kemana-mana, nggak ngerem, nggak mundur. Tapi pada saat itu netral. dirimu paling tepat untuk membuat keputusan-keputusan. Oh iya, itu keputusannya ciamik-ciamik. Iya kan, decision making gampang kan? Kalau Gampang, itu karena nggak cuman ada dampak apa-apa, Tapi nggak enam. ada cuman tadi internal. merasa itu tadi. Ya memang itu, jadi makanya kan kalau Sedih tak pasien bahagia. datang ke gue itu selalu gue tanya. Kan kalau lo gue terapi nih, lo kan akan berubah ya. Ya, misalnya saya suka marah gitu. Nah kalau di terapi kan jadi nggak suka marah. Lo udah siap belum dengan perubahan itu? Karena gue pernah ngalamin ya, saking nafsunya. Ada pasien gue yang gue udah bilang nggak bisa nih, pokoknya harus 2 minggu sekali. Nggak bisa, saya butuh seminggu sekali gitu ya. Terus tiba-tiba dia datang dengan, kok gue jadi kayak orang lain gitu loh. Ya nggak sih? Kok gue jadi kayak orang lain gitu. Kok gue jadi kayak nggak mengenal diriku sendiri. Itu Iya, ganggu berubah. juga. Jadi gue nggak bisa terlalu cepat. Pasti. Karena you need to adapt. Walaupun Iya. itu Kita nggak boleh sebenarnya- abruptly, nggak boleh Iya. tiba-tiba jadi begini. Iya, tapi itu titik netral sih Mbak. Jadi kalau misalnya orang lagi marah banget tuh harus dibikin di nol itu. Memang harus dibikin itu sebelum dia Iya. making decision. Makanya emang ada baik buruknya sih. Bagusnya kan emang lah ketika kita kayak puasa lah, kita kan kita nolin lagi Betul, kan, kita betul. nolin lagi, kita kalibrasi lagi, itu jadi bagus memang. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kita harus punya sisi lain kan. Kayak puasa itu kan kita nggak boleh selama 12 bulan kita puasa Ramadan kan, kasar gitu kan nggak boleh. Ya Cuma sebulan sebulan puasa ya. ya sebulan puasa. Malah ada hari-hari yang memang kita nggak boleh puasa kan begitu. Jadi artinya apa? Karena kita emang nggak boleh sampai 100% meniadakan sesuatu yang nature-nya makhluk hidup dengan fisiologisnya juga membutuhkan hal-hal tersebut kan gitu. Jadi menurut gue juga kayak kalau terlalu dipaksakan untuk jadi nol terus kita nggak ada, kadang minus 1, kadang minus plus 1, itu menurut gue juga akan susah jadi bahagia. Mungkin dia tidak bahagia, tapi dia tidak bahagia. Dia butuh jadi waktu. Lu bahagia enggak, tapi gue bukannya jadi lu sedih enggak juga gitu. Jadi dia butuh waktu untuk beradaptasi dengan situasi itu. Iya. Memang semua orang butuh gitu, makanya Pasti ada makanya adaptasi. aturannya adalah satu emosi di 2 minggu sekali. Kenapa? Kalau semua emosi kita cabutin, ya tadi kayak gini, kan gue udah bilang, emang kayak suntikan, harusnya sehari sekali gitu, boleh sehari 2 kali, enggak, gue besok udah nggak sempet nih. Ya pasti ada efeknya lah, Iya. gitu. Nah, jadi gitu. Jadi titik nol itu memang perlu diadaptasikan, karena kan kita udah biasa dengan ya kayak misalnya makanan tadi ya, kita udah biasa, kita akrab, kayak aku akrab dengan makanan yang nggak manis. Tiba-tiba aku diharuskan untuk pilih satu makanan yang manis. Lo sehari di satu sisi lo boleh makan itu, tapi ada porsinya misalnya gitu, ya kan, kayak gitu kan. Itu kan apa ya, tiap kali mau makan mikir tuh kan sebenarnya nggak menyenangkan ya. Iya. Tapi Kayak lu harus cheating. Ayo lu cheating lu. Gue Iya. itu ada yang enggak ada sih, tapi yang nyuruh gue gitu sih. Pengen sih tapi nggak boleh ya. Maksudnya mau dari titik 0 langsung lompat ke 10 gitu. Nggak boleh sih, nggak ya. boleh. Segala sesuatu yang terlalu cepat itu Jangan. adaptasinya Nanti, sulit. Instan. nanti kita jadi pengen muntah, jadinya mual. Iya, makanya itu kalau nol dibikin terlalu cepat di semua hal gitu, Iya. serakah banget gitu, lo pasti ngerasa kayak diri kita bukan diri kita sendiri. Ya iyalah. Tapi kalau nolnya juga keterusan di titik nol Nggak bisa. terus Nggak, juga nggak boleh. kan? Nggak ada boleh hidup juga. yang tadi dibilang itu. Titik nol Nggak itu ada. hanya berlaku situasional. Iya, untuk loncatan aja ada batunya untuk When you need to make a decision, kamu harus di titik nol dulu Ya, supaya netral, supaya nggak wise ada, itunya keputusannya gitu. Jadi kalau misalnya orang lagi
berantem gue harus cerai nggak ya? Lah lu dienolin dulu, baru lu bisa mikir lu mau cerai apa enggak. Karena kalau di titik itu kan dia kecenderungan Emosional. Jadi pasti kan dia keputusannya nanti nggak- disesalin gitu Iya, kan. betul. Nah, supaya Nah, nggak nyesel, tapi kalau dienolin. ini pertanyaan buat berdua nih. Kalau dalam situasi kerja, ini kan kalau situasi interaksi kan kita memang enaknya tuh ada up and down emosi. Secara emosi ada up and down. Tapi kalau dalam sisi kerjaan, kita kerja, sebenarnya menjadi wise itu kan paling oke kan. Kesannya kalau kita kantor, kita kerja kan logika itu kan lebih dipentingkan bahwa kita punya oh dia orangnya bijaksana sebagai atasan, sebagai apa. Itu kan kayaknya itu yang baik kan. Itu kita akan jadi punya dua sisi nggak ketika gue di tempat kerja gue menggunakan banyak pakemnya di titik nol itu, tapi ketika gue berinteraksi sosial dengan orang lain gue akan keluar nih human nature-nya gitu, bahwa kalau gue begini ya gini aja, kalau gue mau ini begini aja gitu. That's why kan ada kode etik ya yang membatasi, ya kan, yang membatasi hal-hal yang bisa kita exposure sama yang enggak gitu loh. Jadi itu yang disebut orang bilang profesional. Kalau kita punya masalah nih, kita lagi berantem sama suami atau anak gitu ya, kan kita bete tuh ke tempat kerja. Tapi kan kita leader ya di situ. Kita nggak bisa gara-gara bete itu, kamu apa salahnya hari ini, kamu gitu ya. Kita tumpahkan pada orang lain itu kan juga nggak tepat. Nah, bersikap profesional sebenarnya seperti memakai masker atau topeng gitu ya kan? Ya persona ya. Iya persona, ya udah gitu. Bu, kita bisa mulai meetingnya? Iya silakan dimulai gitu. Kan kita hanya cuma sampai situ doang, nggak bisa kita ini ya. Itu memang ya sih. Itu bukan jadi dua kepribadian, tapi itu tuntutan peran. Iya betul. Itu masuknya Beda ya, dalam beda. dalam Iya. dalam ruang lingkup peran. Suka salah karena jadi kok gue jadi kayak dua kepribadiannya, di sini gue kayaknya happily gitu yang kayak gimana, kalau di tempat kerja kayaknya gue jaim gitu. Padahal itu bukan dua kepribadian. Aku tanya Nala sekarang kan Benar. dua kepribadian, tapi sebenarnya Iya. lebih pada tuntutan pekerjaan. Jadi kita kan kalau di upper management itu tugasnya udah jelas bahwa keputusan-keputusan kita itu akan ngedrive organisasi kita. Jadi itu kalau saya sih, kalau gue memperlakukannya sebagai oke, kalau gue ke kantor nih atau urusan meeting atau apa, yang gue pakai tuh topi kerjaan, ya kan. Setelah meeting selesai, abis itu kita mau ngopi bareng membicarakan hal yang pribadi boleh. Berarti Sebagai, ini ya apa kostumnya? Kostum topi atau kostum. Iya. Ya, jadi Yang ya, hanya dipakai role di satu saja. situasi tertentu gitu ya. Iya, karena orang menuntut itu, somebody has to make a decision, dan itu harus of course upper management yang tugasnya memang itu, keputusan apapun enak gak enak harus dibikin gitu kan. Jadi bukan persona ya, lebih kayak oke, ini tanggung jawab saya, ya ini tanggung jawab saya, dan kalau salah atau baik saya yang bertanggung jawab gitu kan. Lebih begitu sih. Sebenarnya ada tolak ukurnya ya. Kalau mau tahu apakah topeng yang kita pakai itu bikin kita bahagia atau enggak ya. Udah rasain aja di badan. Karena berasa banget di badan. Iya, biasanya badannya Ketika langsung. kita memakai topeng ya, jadi bukan diri kita yang sesungguhnya. Contoh ke arisan gitu ya, nemenin nyokap gitu misalnya. Sekarang nemenin suami misalnya, arisan yang bener-bener kita nggak fit in di situ gitu ya. Jadi kita kan pura hehehe gitu ya, tapi sampai rumah tuh badan sakit semua gitu. Jadi Nggak emang relax itu ada malah. rasanya di badan. Dan gitu. dalam 2 jam itu kayak aduh, siksaan. siksaan. Nah, tapi kalau tuntutan kerja itu kan komitmen ya. Iya. Dan kita kan dibayar untuk itu ya. Jadi nggak bisa disamain sama si topeng tadi sih menurut Beda aku. ya. Kayaknya kita pas mindsetnya beda sih. Iya, mindset beda sih. Minimal Ya, orang-orang mindset, rata-rata benar-benar. copingnya gitu kan. Mindset gue beda kalau udah di kantor. Benar. Gitu. Kalau di rumah gue ya ibu dan ini itu peran gue yang itu. Topi gue beda gitu. Betul. Iya, peran sih itu tuntutan perannya sih ya. Jadi bukan masalah ya masalah komitmen terhadap pekerjaan. Kalau kita udah di dunia sosial, komitmen terhadap diri kita sendiri kan. Kita harus healthy dalam jiwa kita harus sehat kan untuk bisa merasakan bahagia. Itu kan Betul. kita harus loose dengan segala macam yang aturan-aturan yang membelenggu ketika kita masuk ke dalam dunia kerja. Kalau dunia kerja kan ada rules yang istilahnya yang pakem ya, yang ada target yang jelas gitu. Jadi lebih ada semacam kontrak gitu, kayak Anda harus mencapai ini. Tapi kalau interpersonal relationship kan itu ya? Gak punya target. Oh, ada targetnya. Bukan. Belum tentu target, tapi maksudnya gini, dalam interpersonal relationship tujuan utamanya adalah kita punya interaksi yang baik, yang Chemistry. menghasilkan rasa yang enak, yang positif, yang Chemistry baik. ya. Chemistry-nya.
Iya sih. Yang membahagiakan, kalau enggak menjadi musuhan soalnya kalau enggak membuat bahagia. Tapi kita ketika sedang berpuasa nih, apapun puasanya, bukan puasa harus kayak secara muslim ya gitu ya. Tapi ketika kita sedang berpuasa itu anehnya malah mindfulness-nya keluar gitu loh. Iya. Anehnya nih ya. Jadi kayak tadinya kita bisa pakai topeng gitu ya. Nih kalau kayak nemenin misalnya mama minta ditemenin, yuk mama reuni ibu-ibu ini gitu ya. Pokoknya bukan ini kita lah gitu. Kayaknya itu kita nggak ada energi untuk itu ya, sehingga kita ya udah oke mah, tapi di tempat itu kita nggak hahe, ya kita diem aja, paling seperlunya aja. Tapi emang itu jadi nggak pakai topeng ya, dan itu tuh lebih, menurut aku ya lebih Itu tugas melegakan. sebagai anak. Iya, itu lebih melegakan. Peran sebagai anak. Tugas gue nganterin, saya tunggu di mobil deh. Oh itu sering banget gue dulu. Mah mau diantarin? Ya boleh, tapi gue di mobil ya gitu. Atau enggak gue drop, nanti abis itu gue pergi-pergi dulu kemana, ntar gue jemput lagi. Udah. Karena kalau ngikut kan Beda, makanya kita nggak fit in di situ kan. Beda minat ya kan, beda minat, beda Belum generasi. pertanyaan-pertanyaannya ya standar kan kalau ibu-ibu. Males banget gue udah. Bisa nggak sih jadinya Pertanyaan standar. kalau kita bilang bahwa persona itu kadang timbul atau harus kita gunakan si topeng itu tadi ketika ada paksaan untuk fit in gitu. Maksudnya jadi kayak Coping mechanism ya, atau coping defense mechanism atau just for the sake of adaptability Yes, aja. Bahwa in a certain social environment kita expected untuk berlaku seperti ini gitu. Dalam waktu 2 jam. Iya, kita di 2 jam udah kayak 3 hari ya. Capeknya. Iya, kalau gitu balik lagi berarti gini. Ini kalau kita ngomong secara luas kesana kemarinya gitu. Dalam penting kalau kita mau bahagia itu kan kita punya apa tadi, ada ekspektasi yang ditetapkan oleh orang lain Komunitas kepada kita tertentu, atau iya. kita menetapkan diri kita sendiri dengan ekspektasi kita, gue harus seperti ini nih. Karena kadang-kadang kalau gue lagi show gitu kan, walaupun gue nggak suka show ya, misalnya gue nggak suka dandan, terus terang gue nggak suka dandan yang medok. Tapi ketika lu harus show, Berperan sebagai penyanyi. lu harus pakai bulu mata palsu yang ngeknoh gitu. Gue akan pakai. Kenapa? Kalau gue nggak pakai, gue juga ngerasa ekspektasi diri. Maksudnya orang akan melihat dan gue merasa bahwa gue menjelekkan diri gue sendiri dalam tanda petik bahwa. Enggak, jadi biasa banget gitu ya. Gue Nggak ada jadi biasa berubah. banget sih. Gue juga punya ekspektasi bahwa gue harus tampil Tapi seperti si sebaik yang kita mau. atribut tadi apakah mengambil kebahagiaanmu? Kan enggak, Mbak. Enggak, makanya gue merasa bahwa kalau gue tidak melakukan itu, malah gue jadi nggak bahagia. Iya, karena gue benar, kayak tidak benar, menghargai diri gue sendiri Balik sebagai. Betul. Balik lagi ke tuntutan peran ya, sama Iya, komitmen ya tadi ya. kalau emang kita udah komit, gue mau nyanyi, mau perform Ya, total ya, Iya, lu total. harus berikan yang terbaik. Jadi ketika lu gue berikan, akhirnya gue tidak menghargai diri gue sendiri Betul. sebenarnya. Karena gimana sih kok gue apa adanya banget, kayak nggak komit dengan apa yang lu mau berikan. Padahal kan kita kan melakukan tuh dengan happy gitu. Tapi ketika kita malah yang satu hal itu terus gue lakukan dengan terpaksa, sebenarnya malah jadi aneh. Kalau gitu ya lu nggak usah tampil di depan publik aja sekalian, ya kan? Iya, Di Kalau dalam tidak layar mau, aja. kalau tidak mau mengambil peran itu jangan Tapi ada di kenapa situ. gue ambil peran itu? Karena gue merasa happy juga kan dengan situasi itu gitu. Asal jangan sering-sering aja gue tiap hari gitu kan. Gue udah mulai agak menjadi. Oh, ada pembatasan ya sekarang ya. Iya, jangan sering-sering. Maksudnya gini, kayak pakai bulu mata palsu ketika show. Ketika keluar dari show ya langsung gue lepas. Ya masa gue tiap hari pakai. Ada yang orang 1 bulan pakai tuh. Tanam Iya, bulu tanam. mata. Aduh, gue mendingan tanam singkong Iya. ya buat timas. Sekarang gue suka ngucek-ngucek mata. Enggak, jadi emang sebenarnya ada hal-hal yang kita bisa pasti kita belajar lah untuk menakar ketika balik lagi ketika kita puasa, kemudian ketika tidak puasa. Kalau gue sih senang dengan kata-kata kita boleh kalau sekali-sekali melakukan kesalahan untuk mengetahui mana yang baik buat kita kan gitu. Walaupun mungkin tidak benar juga. Setuju. Paling Bukan tidak, kesalahan enggak, sih. paling Bu, tidak benar menurut diri kita sendiri Iya, ya. at least. Iya. Gue senang tuh baik dan benar tuh. Kalau Untuk menurut saya sih kebahagiaan. sangat baik malah kalau hidup kita itu sangat beragam, ada kreativitas, ada adventure, Iya, tuh gue demen tuh. Iya, jadi kalau pergi, misalnya kita pergi ke Bali, Dynamic gitu misalnya ya. pergi ke Bali Dynamic. kan, trip yang ini nyobain restoran yang ini, trip yang berikutnya nyobain hotel yang itu baik menurut gue. Iya, dynamic ya. Jadi hidup kita itu terasa dinamis, berubah-ubah dan iya benar. Oke. Nah, kembali lagi nih sekarang ke esensi pertanyaan lo yang pertama nih, Pik, gitu. Jadi, apa sih yang membuat lo bahagia sebagai hasil refleksi dari puasa Dari kali puasa. Yang membuat gue bahagia atau yang ini? Yang membuat lo bahagia? hasil refleksi gue yang buat bahagia itu saat ini adalah bahwa gue tahu kondisi
fisik gue. Mm. Kemudian gue menemukan bahwa my support system itu sangat kuat Oke. dan sangat perhatian. Pokoknya baguslah, alhamdulillah. Yang ketiga, bahwa gue bisa adaptasi terhadap ini dan gue tidak merasa kesulitan. Oke. Gue bisa menjalaninya dengan baik. Gitu. Lu bisa menerima dan Gue bisa menjalankannya menerima dan dengan gue baik. bisa menikmatinya tanpa tersiksa. Oke, Jadi masih oke. bisa cheating 80-20. It's okay to have sugar. Marginnya oke tuh 20%. Iya. Sometimes gitu. But life is good. KZ. Iya, kadang-kadang kita bisa gini. Kalau tadi kata-katanya lucu nih, ada acceptance, ada ekspektasi kan kadang gitu kan. Kita bisa menerima ekspektasi kita sendiri. Sebenarnya sih kalau gue sih gitu. Jadi maksudnya gini, karena kan kalau nggak puasa, kan kita bisa kadang punya ekspektasi ngahoh-ngahoh lah ya pokoknya gitu. Terus kita akhirnya lupa bahwa kita ada satu titik di mana kita harus mensyukuri apa yang ada aja. Betul. Udah, nggak usah macam-macam gitu. Nah, ketika puasa itu kita harus balik lagi bahwa oke, dengan tanpa asupan, dengan tanpa lu harus banyak emosi, sebenarnya lu udah cukup merasakan bahwa lu kan nyaman dengan hidup lu. Itu kan kebahagiaan yang hakiki. Betul, Balik betul. lagi kan bahwa kita nyaman dengan diri kita sendiri tanpa harus neko-neko ngapa-ngapain terlalu banyak, nggak makan ini bisa hidup, lu tetap nyaman, perut lu enak, GERD lu nggak kumat kan gitu. Jadi akhirnya ya udah kita bisa accept bahwa ada perubahan-perubahan yang kita harus ulang lagi setiap setahun sekali. Itu puasa wajibnya kan adalah setahun sekali kita ngulang. Berarti kan kita kayak kalibrasi ulang. Tapi di lain itu, selain puasa secara makan, tapi puasa dalam pengertian kita itu mindfulness, bahwa kita akhirnya punya fokus lagi terhadap kita tuh mau ngapain sih setelah ini. Oke, I'm happy to be as gue sekarang ini. Bahwa kemarin itu kalau gue banyak kesalahan dan segala macam, oke, gue terima, gue accept bahwa itu adalah sebagai pengalaman gue yang lebih baik. Kalau itu terjadi, karena kalau nggak gitu mungkin gue akan buat kesalahan terus-menerus gitu sampai akhir hayat gitu malah gitu. Jadi kalau sekarang menurut gue ya di posisi sekarang gue merasa bahwa oke, puasa itu emang puasa apapun ya alhamdulillah bahwa itu kita selalu punya syukur-syukur, orang-orang juga maunya kan begitu ketika puasa adalah supaya kita bisa membuat hidup kita atau apapun yang kita punya ekspektasi tertentu adalah kita harus membuat definisi ulang lagi supaya kita nggak over expectation juga dan kita nggak bisa memenuhi itu nantinya, terus akhirnya jadi sedih kan, sedih tak berujung lagu tuh. Kalau gue sebenarnya kayak simple positive thinking itu mengarahkan energi kita ya untuk hal-hal yang baik aja menurut kita. Jadi kalau dalam kondisi nggak puasa tuh saya selalu punya pilihan mau ngelakuin itu gitu ya. Iya. Bisa lakuin bareng-bareng. Tapi ketika puasa itu kan kita punya keterbatasan tenaga ya, sehingga kita memilih yang Iya, kita pilih. yang penting-penting aja. Nah, yang penting-penting aja. Nah, itu yang menurut gue itu yang harus gue lakuin. Gimana caranya gue dalam kondisi tidak puasa nanti Iya. Fokus melakukan ke yang pilihan penting-penting sama. aja. Iya benar. Iya. Jadi so I can happy with myself gitu. Sama Kak EZ. Iya, jadi kadang-kadang baik itu tidak selalu baik, benar itu tidak selalu benar itu mungkin baik. Baik itu pasti benar. Kira-kira gitu deh, mana baik sama benarnya, tapi kita yang naker lah. Bibi. Yang paling benar bahagia. Iya, Kadang-kadang kita perlu menerima sesuatu yang tidak benar dan tidak baik untuk bisa kembali kepada yang baik dan yang benar. nah gitu maksud gue. Nah, gitu maksudnya. Seperti yang ngomongin Upi, gue gak bisa ulangnya lagi. Iya, yang penting adalah ujungnya adalah kita bahagia dengan sesuatu yang kita yakini bahwa itu kita bisa melakukan dengan baik dan benar. Ya, finally. Oke. Terima kasih teman-teman sesi 3 yang sangat mendalam ini. Untuk teman-teman yang lain di di ID Spotify saya sudah menuliskan untuk kontak ke management.bahagia@gmail.com. Apapun kita bisa terima, apapun ide masukan silakan dikirim aja. Nanti Atau kita pertanyaan mungkin atau ya. pertanyaan mungkin nanti kita akan balas atau Kita bahas, Kita setelah bahas. kita balas. terima kasih, sampai ketemu lagi. Siap. Choose to be See you Happy. the next happy. episode.